Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulki Afiza. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Sains Teknologi Prodi Biologi. Nah, kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang the river continue compact. Continue compact ataupun konsep continue compact adalah model untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan air yang mengalir. Di samping klasifikasi bagian individu perairan setelah kemunculan organisme indikator. Nah, teori ini didasarkan pada konsep keseimbangan dinamis, di mana bentuk-bentuk sungai keseimbangan dan parameter fisik. Nah, di samping itu, seperti lebar, kedalaman, kecepatan, dan juga bebas sedimen, juga dengan mempertimbangkan faktor biologisnya. Sungai merupakan jenis perairan dengan sistem terbuka yang sangat tergantung pada keadaan lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan konsep kontinu, sungai merupakan bagian air yang kontinu, keadaan di bawah bagian hilir merupakan kelanjutan dari kejadian-kejadian di bawah hulunya. Suatu sungai dapat menggambarkan perubahan struktur dan fungsi komunitas. Sungai dapat menggambarkan perubahan struktur dan fungsi komunitas sepanjang sungai sehingga terjadi perubahan gardier dan hulul hingga ke hilir. Daerah aliran sungai yang menjadi bagian dari perairan umum merupakan suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan air hujan yang kemudian mengalirkannya ke laut melalui satu sungai utama. Artian sungai itu sendiri adalah perairan yang airnya mengalir pada arah tertentu, berasal dari tanah, air hujan, atau permukaan yang akhirnya bermuara ke laut. Sungai atau perairan terbuka yang luas. Air tawar secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini tergantung pada proses evaporasi dari presipitasasi. Begitu juga dengan air sungai yang sumbernya berasal dari air hujan yang mengalir sebagai air permukaan atau air yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi ke badan air. Sungai biasanya terjadi perubahan massa air secara menyeluruh. Tidak terbentuk stratifikasi vertikal kolom air seperti pada perairan lentik. Kecepatan arus, erosi, dan sedimen merupakan fenomena yang umum terjadi di sungai, sehingga kehidupan flora dan juga fauna pada sungai sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Intensitas cahaya dan perbedaan suhu air sangat berperan pada pengklasifikasikan perairan lentik, sedangkan pada perairan lentik justru kecepatan arus atau pergerakan air jadi sedimen besar dan juga erosi dan juga sedimen yang berperan, sehingga sungai akan memiliki dasar yang keras dan mungkin berbatu. Dengan kecepatan di bawah 50 cm per detik terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga dasar sungai menjadi lembut dan berpasir atau berlumpur. Hal ini yang menonjol dari ekosistem akuatik. Mengalir adalah yang berkaitan dengan pergerakan airnya. Pergerakan air tersebut umumnya dinyatakan dengan derajat kecepatan aliran sungai ataupun arus, baik kecepatan arus maupun volume air, dan juga meningkatkan semakin ke hilir. Pembahasan tentang konsep continue compact ataupun the river continue compact. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.